Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Tamara Putri. Saya dari kelas 10A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau sering disebut juga biodiversitas adalah keberagaman yang ada pada makhluk hidup yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat gen. Tingkat gen itu dia spesiesnya sama, tapi karakteristiknya beda. Yang kedua itu adalah tingkat spesies. Kalau tingkat spesies itu dia dari karakteristiknya udah beda gitu. Terus yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Dia itu terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Kalau keanekaragaman ekosistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama terestrial dan akuatik. Kalau terestrial itu terjadinya di tanah, kalau akuatik itu terjadi hubungan timbal baliknya di air. Lalu penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk dalam flora Melanesia. Menurut Van Welzen dan Silk, botanis Belanda, membagi flora Malesiana menjadi 3 wilayah, yaitu flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora daerah tengah. Lalu persebaran fauna di Indonesia. Menurut Wallace dan Weber, persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu garis Wallace yang memisahkan kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan peralihan, sedangkan garis Weber itu memisahkan kawasan peralihan dengan kawasan Indonesia bagian timur. Lalu manfaat keanekaragaman hayati itu yang pertama adalah sebagai sumber pangan, sebagai bahan obat. Yang ketiga sebagai bahan kosmetik. Keempat sebagai sumber sandang. Lalu sebagai sumber papan, sebagai sumber aspek budaya, dan yang terakhir adalah sebagai sumber plasma nutfah. Lalu faktor menghilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama itu hilangnya habitat. Kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Adanya spesies pendatang, dan terakhir industrialisasi pertanian dan hutan. Untuk usaha pelestarian keanekaragaman hayati itu ada 2, yaitu dengan konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ itu di habitat aslinya, di habitat aslinya, yang kedua itu di luar habitat aslinya. Lalu kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki. Kalau taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penamaan dan pengelompokan makhluk hidup secara terstruktur. Jenis atau metode klasifikasi itu ada 4. Yang pertama secara sistem alamiah yang dilihat dari persamaan dan perbedaannya morfologi. Persamaan dan perbedaan morfologi. Terus sistem artifisial atau buatan itu dilihat dari kegunaannya. Kalau filogenetik itu dilihat dari jauh dekatnya kekerabatan. Yang terakhir itu dilihat dari ciri-ciri gen atau kromosom serta ciri-ciri biokimia. Berikut adalah bagian tingkatan takson yang terdiri dari domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Lalu sistem tata nama makhluk hidup diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus atau bisa disebut juga binomial nomenklatur. Itu dia harus terdiri atas bahasa Latin yang dilatinkan karena bahasa Latin merupakan bahasa yang universal yang berlaku pada masa itu. Terus terdiri dari 2 kata. Kata pertama genus, kata kedua petunjuk spesies. Terus harus bercetak miring juga. Terus
sejarah perkembangan klasifikasi berdasarkan kingdom. Untuk sistem dua kingdom itu terbagi dari kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Kalau sistem kingdom itu pada tahun 1866 oleh Ernest Haeckel itu ditambah dengan kingdom Protista. Untuk sistem 4 kingdom itu oleh Herbert Copeland itu dia jadi ada kingdom baru yaitu kingdom Monera. Lalu yang kelima itu oleh Robert Whittaker jadi ada kingdom Animalia, Plantae, Monera, Protista, Fungi atau jamur. Untuk sistem 6 kingdom itu terdiri dari kingdom Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Untuk sistem 8 kingdom itu terdiri dari kingdom Bacteria, kingdom Protozoa, kingdom Chromista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Terus Carlus juga mengelompokkan menjadi 3 domain, yaitu domain Archaea, domain Bacteria, dan domain Eukarya. Lalu ada kunci determinasi, merupakan daftar pasangan ciri-ciri makhluk hidup yang berfungsi sebagai kunci pencanderaan makhluk hidup dalam klasifikasi. Dapat disebut kunci dikotom atau kunci determinasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.